undang-undang itu harus bersumber kepada Pancasila. Tidak boleh Pancasila dijadikan undang-undang, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Soneta, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Belakang kedengaran ya? Sekarang ini tengah ramai isu mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, RUU HIP. Jadi pertama yang saya utarakan bahwa Rhoma Irama dan Soneta Group punya kapasitas untuk ikut membahas hal ini. Kenapa? Karena Soneta, Rhoma Irama, bahkan PAMI itu berkomitmen untuk menjunjung dan melaksanakan Pancasila. Sebagaimana di dalam kalau lagu Mars PAMI, PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, PAMI, menjunjung serta melaksanakan Pancasila, gitu. Bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia, musik dangdut citra bangsa. Jadi Mars PAMI pun di situ kita menuliskan menjunjung dan melaksanakan Pancasila. Karya-karya Rhoma Irama Soneta, kita berkomitmen untuk menjunjung Pancasila. Misalnya dalam lagu Hak Azazi, kita bebas melakukan apa saja, asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan ada lagu yang berjudul pembaharuan. Baik untuk bangsa lain, bagus untuk bangsa lain, benar untuk bangsa lain. Tapi belum tentu Indonesia. Selaraskanlah dengan Pancasila. Jadi dalam hal ini Rhoma, Soneta, PAMI itu betul-betul menjunjung dan melaksanakan Pancasila. Jadi dengan itu kita punya kapasitas untuk berbicara soal Pancasila. Nah, kalau kita bicara secara historis, kronologis lahirnya Pancasila, itu tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni ada namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Di situ anggotanya 70 orang kurang lebih, dan dengan peninjau 2 orang Jepang. Ya, jadi 68 orang dari bangsa Indonesia, kemudian 2 orang dari peninjau tentara Jepang, karena itu ada peralihan dari kekuasaan Jepang ke Republik Indonesia. Rapat itu dari tanggal 29 sampai 1 Juni. Pada tanggal 29 itu Muhammad Yamin mengajukan konsep dasar negara. Silanya 5, ya. Cuman di sana Muhammad Yamin ini konsepnya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, kalau nggak salah nih. Terus keadilan rakyat dan pri wallahualam saya lupa itu. Kira-kira ada pri begitu. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, keadilan rakyat dan sebagainya. Ada 5. Kemudian Bung Karno pada saat pidato tanggal 1 Juni itu mempunyai konsep
Pancasila, yaitu sila pertama adalah nasionalisme, kebangsaan. Ya. Kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan. Mufakat, kemudian keadilan sosial, dan ketuhanan yang terakhir. Nah ini terus diskusinya bergulir sampai kepada tanggal 22 Juni. Maka tanggal 20 Juni berkumpullah menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jumlahnya diperkecil lagi. Jadi inti-intinya daripada yang BPUPKI. Di situ hadir sebagai perumus Pancasila. Yaitu pertama Insinyur Soekarno. Yang kedua Muhammad Hatta. Yang ketiga Muhammad Yamin. Yang keempat Haji Agus Salim. Yang kelima Kiai Haji Wahid Hashim. Yang keenam Abdul Kahar Mudzakkir. Yang ketujuh Ahmad Subarjo. Yang kedelapan Abi Kusno. Yang kesembilan, ini satu dari non-Islam, A.A. Maramis namanya. Maka dari tanggal 22 Juni ini lahirlah bentuk Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah inilah yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Ya. Nah Piagam Jakarta ini seperti itu. Nah namun orang Indonesia Timur memprotes sila pertama agar tidak dicantumkan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus untuk menyusun perundang-undangan, maka Bung Hatta sebagai perwakilan menghapus 7 kata ini dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada 18 Agustus itulah resmi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi inspirasi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Jadi sejak saat itu 18 Agustus 1945 resmilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun Undang-Undang Dasar adalah merupakan implementasi pengejawantahan daripada sila-sila itu. Paham ya? Begitulah perjalanan Pancasila. Jadi yang resmi adalah 18 Agustus 45. Itu Pancasila yang final. Kalau ibarat orang main bola, itu ada babak penyisihan, ada babak semifinal, ada babak final. Babak penyisihannya itu adalah kira-kira 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Yaitu perkumpulan yang bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan, Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Semifinalnya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Di mana berubah menjadi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua adalah keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Itu semifinal. Finalnya tanggal 18 Agustus 1945. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 7 kata diganti dengan yang Maha Esa. Selanjutnya sama. Kemanusiaan adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Ini final. Nah terakhir ini muncul satu
Rancangan Undang-Undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Ini serta-merta banyak ditolak oleh elemen-elemen bangsa, terutama umat Islam. Sampai MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan pernyataan penolakan yang sangat keras. Begitu juga PBNU, begitu juga Muhammadiyah, begitu juga Fahmi Tamami, ya, dan banyak ormas-ormas Islam lainnya menolak ini. Nah, artinya apa? Kenapa? Karena pertama, di dalam RUU itu tidak dicantumkannya ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 yang berbunyi tentang pelarangan terhadap Partai Komunis Indonesia dan pelarangan terhadap penyebaran ideologi-ideologi komunisme, Leninisme, Marxisme. Nah, ini tidak dicantumkan sebagai konsideran, ya, sehingga ini memungkinkan dikembalikannya kepada RUU ini kemungkinan diduga akan melanggar hal ini. Kemudian yang menjadi permasalahan juga bahwa pada pasal 7 ayat 2 Pancasila itu diremas menjadi Trisila yang bunyinya adalah kebangsaan, internasionalisme kalau nggak salah, kalau mohon dikoreksi, ya, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian diperas lagi pada pasal 3 menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Nah, inilah yang tidak bisa diterima oleh rakyat, khususnya umat Islam, karena ini pertama telah katakanlah menghapuskan proses sejarah yang panjang, telah mendegradasi Pancasila sebagai menjadi undang-undang. Padahal undang-undang itu harus bersumber kepada Pancasila. Tidak boleh Pancasila dijadikan undang-undang, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa diperas menjadi 3 sila. Itu sila yang ketiga adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya apa? Agama, ketuhanan harus sesuai dengan kebudayaan. Artinya kebudayaan ini menjadi payung dari agama, dari ketuhanan. Kalau ketuhanan atau agama tidak sesuai dengan kebudayaan, nggak boleh. Kira-kira begitu. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi kebudayaan ini lebih tinggi daripada ketuhanan. Lain dengan kebudayaan yang berketuhanan. Paham? Kalau kebudayaan yang berketuhanan, artinya budaya harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Tapi kalau ketuhanan yang berkebudayaan, maka agama atau ketuhanan harus disesuaikan dengan kebudayaan. Nah, ini yang menimbulkan katakanlah kemarahan umat Islam. Kemudian pasal 3-nya dari Trisila diperas lagi menjadi Ekasila, itu gotong royong. Hilang sudah ketuhanannya. Sementara sejarah perjuangan bangsa itu dituang di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didukung oleh keinginan luhur rakyat Indonesia untuk berkehidupan yang mereka bla 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 dan seterusnya, berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusuhan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pembukaan ini bukan dibuat seketika, tapi melalui proses yang panjang sekali.
Ya, makanya ketika mau dirubah, mau diperas menjadi hanya 3 sila. Yang ketuhanan seperti tadi di bawah. Kemudian 1 sila gotong royong. Ini betul-betul melenyapkan nilai ketuhanan sama sekali. Maka di sini banyak orang menduga adanya upaya untuk membangkitkan kembali komunisme, ateisme, karena sudah tidak ada lagi sila ketuhanan. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Bahwa sebagaimana tadi saya utarakan di depan, bahwa kita Soneta Group, Fahmi Tamami, punya kapasitas untuk menyikapi ini. Oleh karena itu, kita ini sebagai umat Islam hanya bersandar kepada fatwa ulama. Di mana MUI, Majelis Ulama Indonesia, telah membuat seruan kepada umat Islam untuk menolak yang namanya RUU HIP. Jadi kita sebagai umat Islam, pertama, itu harus bersandar kepada fatwa ulama. Kemudian dalam kapasitas Soneta Group, kita juga punya kapasitas untuk bersikap bagaimana tentang Pancasila yang menjadi Ekasila ini. Kira-kira begitu. Nah, kita berharap mudah-mudahan RUU ini yang konon ditunda, tidak hanya ditunda, tetapi betul-betul dihapuskan dan dicabut dari prolegnas, supaya menghindarkanlah perpecahan bangsa. Karena kita pun Soneta Group selalu menyerukan persatuan. Berapa banyak lagu kita yang menyerukan persatuan. Entah yang namanya kita adalah satu, entah yang namanya adalah ukhuwah Islamiyah, entah yang namanya persatuan, entah yang namanya 125 juta jiwa yang sekarang 250 juta. Jadi kita Soneta punya komitmen untuk mewujudkan persatuan bangsa ini melalui wasilah musik kita. Nah, jadi kita pun turut punya kewajiban moral sebagai seniman untuk ikut bagaimana bangsa ini tetap bersatu, bagaimana bangsa ini tidak terpecah belah. Oleh karena itu kita menyatakan sikap untuk bermakmum kepada Majelis Ulama Indonesia yang menolak dengan keras disahkannya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Kira-kira seperti itu. Sudah jelas ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.